Selamat datang kembali dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA2031. Kita akan memasuki bab baru yaitu mengenai integral garis dan integral permukaan. Nama saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita masuk bagian pertama yaitu mengenai integral garis. Mari kita mulai. Nah, kita lihat masalah fisik terlebih dahulu, yaitu ketika misalkan saya mempunyai suatu benda gitu, benda yang hijau ini diletakkan pada sebuah lantai licin. Pertanyaannya, berapa kerja yang dilakukan? Kalau diberikan gaya seperti demikian, seperti pada vektor F, eh, F besar, lalu diberikan perpindahan seperti itu, maka kerja yang dilakukan adalah panjang vektor F dikali cos theta. Tentu saja panjang F kali cos theta itu adalah proyeksi dari F, proyeksi tegak lurusnya F terhadap R0 ya, sehingga dia akan menjadi panjang proyeksi F terhadap vektor perpindahan R0. Lalu dikalikan dengan cos theta, sehingga saya punya panjang F dikali panjang dari vektor perpindahan R0 dikali cos theta. Tentu saja ini dalam bentuk yang lebih cantik dituliskan dot produk dari F dengan R0 gitu teman-teman ya. Nah, jadi yang saya mau lihat sekarang, katakanlah sekarang saya punya medan vektor F besar. Katakanlah sekarang saya punya medan vektor F besar. Lalu kemudian jadi setiap titik itu ada arah vektornya ya. Setiap titik itu punya arah vektornya, medan vektor pemetaan dari dalam hal ini dari R2 ke R2. Lalu yang saya mau cari adalah misalkan sekarang saya punya lintasan C, lintasan yang hitam ini dengan parameter lintasan itu adalah RTT dari A sampai B. Maka RA-nya misalkan adalah titik awal yang di bawah, RB-nya adalah titik akhir yang di atas. Pertanyaannya berapa kerja yang harus dilakukan kalau saya ingin membawa suatu benda dari posisi RA ke posisi RB, dari posisi RA ke posisi RB melewati medan medan vektor gaya yang diberikan seperti itu. Nah, cara yang biasanya dilakukan adalah kita partisi AB. Dalam hal ini kita akan mempartisi eh, lintasan C-nya seperti pada pada yang biru itu gitu ya. Nah, kalau panjang subintervalnya ini kecil sekali, kita ambilnya nanti partisi seragam saja dengan panjang subinterval yang sama. Eh, Kalau misalkan saya ambil nanti subintervalnya panjangnya kecil sekali, maka medan gaya di titik itu bisa saya anggap konstan. Katakanlah sekarang saya bicara tentang, nah partisinya katakanlah dari sini sampai sini gitu ya. Karena dia kecil sekali, jaraknya dekat sekali, maka nanti medan medan gayanya hanya diberikan oleh ini. Ini yang akan kita sebut F di FI katakanlah ya, ini adalah FI. Katakanlah ini adalah FI. Lalu saya bisa mencari vektor perpindahannya yang adalah ini, gitu ya. Vektor perpindahannya katakan dia adalah RI bar. Maka nanti gaya yang diberikan adalah FI bar dot dengan RI bar, gitu ya. Kalau saya nanti jumlahkan ini untuk I-nya itu misalkan dari 0 sampai N-1 atau I dari 1 sampai N, maka totalnya itu akan memberikan total gaya, gitu ya. Kalau saya lihat nanti panjang subintervalnya makin kecil, nah itu nanti kita akan berurusan dengan integralnya. Jadi nanti pada akhirnya integral garis ini eh, berbicara mengenai kerja yang dilakukan untuk membawa suatu partikel dari suatu posisi ke posisi tertentu melewati medan vektor gaya tertentu, gitu ya. Nah, kita coba lihat, misalkan C itu adalah parameterisasinya RT, komponen pertama adalah XT, komponen kedua YT, itu adalah lengkungan di R2 pada interval AB dengan turunan yang terbatas. Oke ya, seharusnya tidak harus terbatas. Kita cukup mengasumsikan bahwa turunannya kontinu karena kontinu pasti terbatas dan tidak berlaku kebalikannya. Misalkan pula medan vektor gaya F-nya itu adalah komponen pertamanya adalah F1 dan komponen keduanya adalah F2. Lalu saya partisi selang AB-nya itu menjadi N buah subinterval yang panjangnya sama. Saya ambil cukup kecil sehingga F-nya itu konstan. Sehingga gaya pada interval itu, pada
adalah sama, konstan. Nah, untuk setiap subinterval, saya ambil delta IR yang ada didefinisi sebagai posisi di TI dikurangi dengan posisi di TI minus satu. Tentu saja ini adalah vektor posisi ini, RI gitu ya. Oke, maka ini bisa saya hampiri dengan R aksen TI bintang. Dengan TI bintangnya di antara TI minus satu dengan TI gitu ya. Tentu saja untuk makin kecil dia akan errornya makin kecil ya. Jadi ini aproksimasi artinya sebenarnya ada errornya ya. Tapi untuk nanti panjang subintervalnya makin kecil, ini errornya menuju nol. Maka R aksen TI bintang dikali TI ini akan menjadi R aksen TI bintang dikali delta T. Kerja yang diperlukan sepanjang lintasan TI adalah F dikali dengan vektor perpindahannya, yaitu FCI dot dengan R aksen TI bintang dikali delta T gitu ya. Dengan jangan lupa F itu ada dua buah komponen, komponen X dan komponen Y, dua buah komponen pertama dan komponen kedua. Komponen pertamanya adalah F1, komponen keduanya F2, dan R aksen juga punya dua komponen, yaitu X aksen dan Y aksen gitu ya. Jadi saya punya nanti adalah F1 di titik CI dikali dengan X aksen TI bintang delta T dan F2 di titik CI dikali Y aksen TI bintang dikali delta T. Dan ini memberikan kita cara nanti bagaimana nanti pada akhirnya menghitung integral garisnya gitu ya. Pada akhirnya eh, tinggal memparameterisasi lintasannya. Nah, perhatikan bahwa FCI delta IR-nya itu adalah F1CI dikali dengan delta IX gitu ya. Ini XI minus 1, X di TI minus 1 dikurangi X di R komponen pertama di TI dikurangi komponen pertama di TI minus 1 gitu ya. Begitu juga untuk delta I. Nah, dengan menjumlahkan semua potongan dan mengambil subinterval, banyaknya subinterval menuju tak hingga, artinya panjang subintervalnya makin kecil, maka diperoleh total kerja sepanjang lintasan RT dalam medan vektor F itu adalah limit dari ini, dia eh, eh, di di dijabarkan menjadi ini, lalu ini yang akan kita tulis sebagai integral F1XY dx gitu ya, delta X menjadi dx, delta Y menjadi dy. Jadi ini F1 dx tambah F2 dy ini menghitung kerja yang dilakukan sepanjang lintasan C terhadap eh, medan vektor pada lintasan C gitu ya. Jadi dalam bentuk yang lebih cantik ditulis integral F dot dr pada lintasan C gitu ya. Jadi nanti definisinya adalah integral garis pada medan vektor F1 F2 itu adalah F1 dx ditambah F2 dy gitu ya. Cara menghitungnya seperti yang dilakukan seperti ini. Nah, lengkungan akan selalu mempunyai mempunyai turunan yang tidak harus kontinu, tapi bisa juga turunan yang kontinu bagian ini, kontinu bagian ini, kontinu bagian ini, tapi tidak kontinu secara keseluruhannya. Itu yang kita sebut turunannya kontinu bagian demi bagian, atau yang biasa kita sebut mulus bagian demi bagian, piecewise smooth, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya menentukan integral garis ini eh, lintasannya itu dari titik 0,0 ke 1,0 1,1 dengan garis lurus gitu ya. C-nya itu adalah garis lurus. Nah, kita coba lihat. Nah, saya parameterisasi terlebih dahulu lintasan C-nya. C adalah garis lurus yang menghubungkan 0,0 dan 1,1. Tentu saja dia adalah Y9 X, X yang anggota 0,1 ya. Parameter di sini jadi salah satunya adalah X-nya dengan T, YT yang dengan T, dengan T-nya anggota 0,1. Jangan lupa selalu begitu kamu mencari parameter di sini, jangan lupa eh, T-nya ya, domainnya. T-nya dari berapa sampai berapa. Lalu kamu cari dx, dy, lalu integral y dx min x dy, maka atas lintasan C, kalau ini T, nanti ini pada interval 0,1 gitu ya, karena ini kita sudah tahu 0,1. Lalu kamu substitusi Y-nya adalah apa, dx adalah apa, x adalah apa, dy adalah, nanti kita dapatkan TDT min TDT yang tentu saja adalah 0 gitu ya. Nah, dalam hal ini kamu ini ada kasus khusus, kamu lihat kenapa bisa menyebabkan bahwa integral lintasan ini harus sama dengan 0 ya. Ini medan vektor yang khusus dengan perpindahan yang khusus. Nah, dalam bentuk lain, maka integral ini boleh saya tulis integral medan vektor atas medan vektor f dot dr dengan f-nya itu adalah medan vektor y komponen pertama, komponen kedua negatif x dengan rt-nya adalah parameterisasi dari C. Oke ya, saya pikir ini tidak masalah. Kamu coba kerjakan untuk kurva y 9 x kuadrat, kurva y 9 x pangkat 3 gitu ya.
Lalu YDX tambah XDY. Coba untuk yang ini. Apa yang terjadi gitu ya. Tentukan medan vektor pada kedua integral garis di atas. Ya, oke. Nah, pada kasus khususnya, kalau medan vektornya itu merupakan gradien dari fungsi 20 atau lebih. Misalkan V itu dari D ke R2 ke R adalah fungsi dengan turunan parsialnya yang kontinu gitu ya. Misalkan C itu lintasan yang mulus bagian demi bagian, piecewise smooth tadi. RT dari X0 Y0 ke X1 Y1. Maka integral atas lintasan C itu ya akan berubah menjadi fungsi V-nya yang nanti pada akhirnya kita sebut fungsi potensial, fungsi V dari X1 Y1 dikurangi V dari X0 Y0 gitu ya. Ini mirip seperti teorema dasar kalkulus 2 gitu. Pada akhirnya tidak bergantung dari lintasannya, hanya bergantung dari titik awal dan titik akhir saja. Gitu ya. Ini bagus sekali. Tapi F-nya itu harus adalah gradien fungsi. Kalau tidak, secara umum tidak akan mendapatkan hasil seperti itu gitu ya. Nah, kita coba lihat ada contohnya, tentukan integral garis dari medan vektor ini pada sembarang lengkungan mulus C yang menghubungkan satu nol dengan satu dua. Oke. Oh, ini ininya dulu ya. Oke. Jadi kalau saya punya ini V, perhatikan bahwa diferensial V itu adalah do x dx tambah do y dy gitu ya. Sehingga nanti integral pada gradien V dot R aksen itu berubah menjadi do x koma y dikali dengan x aksen T dt itu menjadi dx dt dt itu menjadi dx teman-teman ya. Dan cara yang sama belakang itu dy dt dt dia akan menjadi dy. Dan ini semua ini adalah devi saya. Maka ini, dia akan berubah menjadi integral devi gitu ya. Ini pada oke integral devi ini seharusnya mungkin dari v ya. Oke. Atau dari X1 Y1. Oke. Sehingga ini akan berubah menjadi Vx1 Y1 dikurangi Vx2 Y2. Kita coba lihat contohnya. Tentukan integral garis dari medan vektor F XY adalah YX pada sembarang lengkungan mulus C yang menghubungkan satu nol dengan satu dua. Akan dicari V sehingga nabla V sama dengan F. Jika ada, maka V akan memenuhi keturunan ini gradien V. Komponen pertamanya adalah Vx. Komponen pertama dari F itu adalah Y, maka dia harus memenuhi itu dan komponen keduanya harus sama gitu ya. Sehingga saya punya dari persamaan pertama saya integralkan terhadap x ya, dia menjadi xy, tapi hati-hati dia masih ada fungsi dari psi y. Kenapa? Karena fungsi psi y ini kalau diturunkan dia akan menjadi nol gitu ya. Sehingga nanti saya sekarang turunkan terhadap Y, maka ruas kiri menjadi VY, ruas kanan menjadi X ditambah psi aksen Y. Padahal dari atas kita sudah tahu bahwa VY-nya itu adalah X, sehingga saya punya X dan X ditambah psi aksen Y. Sehingga psi aksen Y sembilan nol, maka psi Y-nya benar konstan. Akibatnya saya punya VXY-nya adalah XY ditambah konstan. Dia memenuhi nabla V 9F pada daerah saya, yaitu daerah yang memuat satu nol ke satu dua. Akibatnya, integral pada lintasan f dot dr dari C itu adalah Vxy, fungsi potensialnya dievaluasi di akhir dikurangi dievaluasi di awal. Sehingga dia akan berubah menjadi itu, sehingga dia akan menjadi ini. Saya pikir tidak masalah ya. Bagus sekali. Jadi begitu medan vektornya adalah gradien fungsi, kita nggak usah pikirin lintasannya mau gimana pun tidak terdiferensialkan secara kontinu hanya bagian ini pada bagian ini pada bagian itu asalkan dia mulus bagian demi bagian gitu. Pada akhirnya hanya berpengaruh pada akhir dengan awal gitu ya. Tentu saja ini terkait dengan gaya konservatif teman-teman ya, medan vektor konservatif. Oke, apakah ada syarat cukup untuk menjamin adanya fungsi V sehingga F itu dengan nabla V gitu ya. Ada, nanti akan kita bahas di bab seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah pertanyaannya kalau saya punya lintasan C yang sama, tapi saya punya parameterisasi yang berbeda. Secara khusus parameterisasinya itu parameterisasi yang kedua itu saya ambil dari mereparameterisasi dari parameterisasi yang pertama gitu ya. Contohnya adalah R1T adalah cos T sin T T2 pi. Maka R2T yang adalah cos T3 sin T pangkat 3 T pangkat 3 per 2 pi, dia adalah lengkungan yang sama. Dia adalah lengkungan yang sama. Oke ya. Jadi C-nya adalah XT cos T, YT. Oh, ini mau dihitung dulu, boleh. Oke ya, mau dihitung dulu ya. Eh
Kalau ini dari 100 ke 101, 100 ke 101. Ya oke. Jadi eh, X-nya adalah cos T, Y-nya adalah sin T, dalam ini ZT-nya adalah T ini ya, komponen pertama, kedua, dan ketiga. Lalu kenapa T-nya saya tahu dari 02 pi? Karena saya tahu ketika X 0, Y 0, Z 0 dia adalah titik 100 yang saya inginkan. Dan ketika 2 pi dia adalah 101 gitu teman-teman ya. Sehingga nanti udah gitu dx-nya bisa saya cari. Lalu integral lintasan f dot dr, integral garisnya ini itu adalah y dx min x dy tambah ini. Karena ini komponen pertama, komponen kedua, komponen ketiga ya ngikutin ini. Komponen dari medan vektornya. Komponen pertama, kedua, ketiga. Lalu dx, dy, dz. Kalau saya substitusi semua, hasilnya adalah 1 minus 2 pi. Kalau kamu coba nanti untuk soal B, juga akan menghasilkan sesuatu yang sama. Bedanya apa? Bedanya adalah yang kedua itu adalah reparameterisasi dari R1T. Jadi kalau R1T-nya itu adalah cos T sin T T2 pi, maka saya bisa memisalkan HT sama dengan T pangkat 3. Maka R2T itu adalah R1 dari HT. R1 dari T pangkat 3. Yaitu adalah cos T pangkat 3 sin T pangkat 3, T pangkat 3 per 2 pi. Fungsi H adalah fungsi satu satu dan pada. Oke. Nah, fungsi H yang satu satu dan pada dan memetakan ini. Jadi memetakan dari satu kurva ke kurva yang sama lagi gitu. Maaf. Fungsi H yang satu-satu memetakan dari oke fungsi H yang satu-satu dan peta dari eh, eh, RT dan R1HT-nya itu adalah sama gitu ya. Maka P-nya itu yang adalah C komposisi H disebut reparametrisasi dari C. Asalkan H-nya itu harus fungsi dari R ke R, memetakan dari interval ke interval, dia harus satu-satu dan pada gitu ya teman-teman harus satu-satu dan pada. Artinya H-nya itu harus fungsi bijektif. Teman-teman kalau lupa, teman-teman bisa merecall kembali apa yang dimaksud dari fungsi satu-satu, apa yang dimaksud dari fungsi pada ya. Maka komposisinya, nah yang tadi ya komposisinya. R1 komposisi dengan H, maka dia adalah ini R2, ini adalah reparameterisasi dari R1 gitu ya. Nah, yang menariknya bagaimana reparameterisasi dari ini? Nah, nanti pada akhirnya begitu saya punya kurva yang sama, saya reparameterisasi kurva yang tadi, nanti pada akhirnya tidak bergantung. Integral lintasannya, integral garisnya itu akan tetap sama. Integral garisnya itu akan tetap sama. Gitu ya. Nah, itu yang dikatakan di teorema ini. Nah, kita kalau mau lihat buktinya, cepet aja. Misalkan F itu medan vektor kontinu dan R2U-nya reparameterisasi dari kurva R1T yang mulus bagian demi bagian, maka F dot dr1 itu dengan integral garis F dot dr2. Tentu saja maksudnya R1T di sini adalah lintasan C yang diparameterisasi oleh L1T gitu ya. Ini lintasan C yang diparameterisasi oleh R2 gitu ya, teman-teman ya. Misalkan sekarang R2-nya adalah U, yaitu adalah apa? R1 dari HU dengan T-nya adalah HU. Jadi eh, R1-nya T gitu, R2-nya itu adalah U. Jadi ini adalah R1 HU gitu ya. Oke, saya pikir nggak masalah. Lalu saya punya TH dan HU, tentu saja hanya harus bijektif. Dia memetakan dari U di CD ke AB gitu teman-teman ya. Nah, maka integral atas lintasan C yang parametrisasi R2, F dot dr2 itu akan menjadi integral F R2U dot R2 aksen U DU, U-nya dari C sampai D. Saya pikir ini tidak masalah ya teman-teman ya. Dengan cara yang sama, apa artinya kalau saya melihat R1, maka dia akan menjadi FXU YU. Lalu R2 aksen U itu adalah apa? R1 aksen HU dikali dengan H aksen U. Padahal H aksen U itu adalah menjadi DT dan ini adalah menjadi T dan ini akan berubah menjadi XT. Tentu saja ini seharusnya XHU dulu ya. YHU. Ya oke lah. Dan ini T-nya jalan dari A sampai B dan ini adalah integral garis F dot R dr dengan lintasan C dengan parametris R1. Jadi pada akhirnya tidak bergantung teman-teman. Kalau saya punya kurva yang sama, lalu saya punya parameterisasi, lalu saya reparameterisasi gitu ya dengan fungsi H yang bijektif, maka pada akhirnya nggak ngaruh. Ya, kontinu lah ya. Terdiferensialkan secara kontinu lah H-nya.
Nah, dua sifat terakhir yaitu bahwa integral garis itu kalau saya C-nya itu adalah lintasan C-nya itu dibangun oleh dua buah lintasan, yaitu lintasan C1 dan C2. Dengan C1 dan C2 itu tidak ada irisannya kecuali mungkin di titik ujungnya, maka integral atas lintasan C itu ada integral atas lintasan C1 ditambah integral atas lintasan C2. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini memperumum gini ya, teman-teman. Kalau saya punya integral AB fx gitu ya. Misalnya saya punya A, B, lalu saya punya C-nya di sini, katakanlah ya, ini X dx. Maka saya punya ini akan berubah menjadi integral AC ditambah integral CB dari fx dx. Teman-teman masih ingat ya sifat penjumlahan integral ini. Nah, ini berlaku juga pada integral garis. Gitu teman-teman ya. Bagaimana dan lintasan? Persis sama lah. Kalau kamu nanti integral AB fx dx, nanti ini akan menjadi integral B sampai A fx dx, tapi akan berubah menjadi negatif ya. Ini seolah-olah lintasannya balik dari A ke B, ini berubah dari B ke A gitu, dari A ke B, B ke A. Maka dia akan menjadi itu. Gitu ya. Nah, bagaimana memparametrisasi dari lintasan dengan orientasi yang terbalik? Kalau misalkan RT-nya itu T dari AB, maka beberapa cara untuk memparametrisasinya adalah seperti ini, gitu ya. Kita coba lihat. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi katakanlah saya punya RT, ini adalah RT, jalannya ke sana, ini dari RA ke RB gitu, saya mau ngebalik, saya mau balik ke sini adalah apa? Ah, ini salah satu reparametrisasinya. Dalam hal ini tentu saja HT itu adalah A ditambah dengan B minus T ya. Dan kamu sudah tahu bahwa ini itu adalah fungsi linier dia bijektif gitu ya. Dengan T-nya anggota AB. Jadi kalau kamu substitusi A, maka ini akan berubah menjadi A tambah B minus A, maka dia mulai dari RB, lalu berakhir di titik ketika B, dia berakhir di titik A. Ini salah satu parameterisasi. Kalau saya pengen 01, maka saya bisa punya B ditambah dari T dikali dengan A minus B. Kalau kamu masih ingat, ini vektor ya. Ini titik ini ditambah dengan perubahannya dikali dengan T. Ya, ini vektor ditambah dan perubahannya dikali dengan T. Ya, ini dilakukan di dimensi satu. Jadi ketika 0 dia berubah menjadi B, tapi ketika 1 dia ada di A gitu ya teman-teman ya. Dia bergerak sepanjang garis gitu dari ini. Nah, lalu negatif T juga bisa, teman-teman ya. Tapi kalau negatif T, T-nya bergerak dari mana ke mana. Nah, ayo teman-teman pikirkan ya. Supaya nanti R3-nya itu jalan dari R3 dari ini itu sama dengan RB dan R3 dari ini itu adalah RA gitu ya. R3 dari tanda tanya satu, tanda tanya dua. Oke ya. Nah, yang berikutnya aplikasi dari integral garis akan saya bahas pada video terpisah. Oke ya. Terima kasih.